mengizinkan Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Kami mengizinkan untuk Roh Kudus untuk melawat kami. Kami izinkan Roh Kudus untuk menjamah hidup kami. Karena tanpa kehadiran Roh Kudus, ibadah kami menjadi kering dan biasa-biasa saja. Oleh sebab itu Tuhan, kami memerlukan Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Biarkan hanya pemberitaan Tuhan yang untuk mempermuliakan Bapa di surga. Dan biarkan Roh Kudus juga menjamah kami, seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Sehingga ketika kami pulang, kami tidak sama seperti kami datang, tapi kami pulang penuh dengan sorak-sorai kemenangan, penuh dengan kemerdekaan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan bersama-sama dengan saya, amin. Silakan duduk. Oh, sudah duduk. Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya adalah melepaskan belenggu. Nanti PPT-nya bisa ditayangkan di sini. Ya. Ya. Oleh sebab itu saudara, saya minta saudara membuka Galatia 5 ayat yang pertama. Nanti saya akan mengupas untuk saudara mengapa manusia bisa terbelenggu. Mengapa manusia bisa terikat. Dan saya akan mengupas juga untuk saudara bagaimana kita untuk melepaskan belenggu itu. Yuk buka firman Tuhan Galatia pasal kelima ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum semua, berarti belum ketemu nih. Galatia 5 ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya sudahlah, baca di sini aja lebih enak ya saudara ya. Habis tunggu saudara lama sayanya, nanti nggak khotbahnya nggak selesai-selesai. Yuk kita baca bersama-sama 3-2 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Alkitab jelas mengatakan bahwa kalau engkau dan saya mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus itu yang sudah akan memerdekakan saudara. Oleh sebab itu saudara harus berdiri teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Saudara perhatikan ini saudaraku. Kira-kira kalau gajah yang terikat kakinya enak enggak saudara? Nyaman enggak dia saudara? Ayo jawab. Saya suruh jawab loh. Kalau gajah yang kakinya terikat oleh rantai atau terikat oleh tali, kira-kira nyaman enggak buat si gajah itu? Tidak nyaman karena dia tidak bisa pergi kemana-mana. Areanya cuma di situ saja, saudaraku. Jadi orang-orang yang terikat juga kasihan seperti gajah itu. Apa arti belenggu? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti dari belenggu itu adalah mengekang kebebasan, atau terikat, atau terkurung, atau tidak bisa lepas. Belenggu membuat kita tidak bisa bebas, tidak bisa membuat kita bahagia dalam hidup ini. Saya berikan contoh persoalan yang simpel saja. Ketika saudara mengendarai sebuah mobil, kan diperlukan memakai sabuk pengaman. Benar gak saudara?
Nah biasanya kalau kita mengenakan sabuk pengaman memang tujuannya bagus untuk menghindari kecelakaan. Kalau memang misalkan ada mobil yang tiba-tiba berhenti, sabuk pengaman itu bisa menyelamatkan saudara. Minimal saudara tidak, kepala saudara tidak kena kaca begitu. Tapi nggak nyaman. Saya terus terang juga ya saudara. Kalau saya setir mobil kalau pakai safety belt juga nggak nyaman. Apalagi saya gemuk begini. Kayaknya terikat. Kayaknya nggak enak begitu. Jadi sesuatu yang mengikat kita itu membuat kita tidak nyaman. Ketika hati saudara terbelenggu dengan kebencian, maka kehidupan saudara nggak nyaman, nggak bahagia. Banyak manusia di muka bumi ini yang terbelenggu hatinya dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kemarahan yang tersimpan bertahun-tahun, membuat kehidupan saudara terikat, terbelenggu. Ada pasangan suami istri baru menikah. Si istri sudah buat aturan untuk suaminya. Dia katakan begini, dia panggil suaminya Yayang, saudara. Ya biasalah kalau baru honeymoon, baru 1 tahun mah Yayang. Udah jalan 10 tahun, Peyang, saudara. Yang pokoknya kamu sudah menikah dengan aku memiliki aturannya. Kamu jangan sering pergi kemana-mana ya yang ya. Temenin aku terus. Karena si suami ini masih sayang, masih cinta, masih honeymoon. Oke. Jadi setiap hari saudara dikasih oleh Tuhan, habis dia pulang kerja, gitu ya. Dia cuma areanya kamar tidur, ruang makan, kamar mandi, kembali lagi ke ruang tidur. Saya ulangi lagi ya. Suami cuma lakukan begitu. Ruang areanya karena ada aturan dari istrinya nggak boleh kemana-mana di rumah nggak boleh pergi ke bertemu sama teman-temannya. Dia dari kamar tidur, dia ke ruang tamu, kemudian dia ke kamar mandi, kembali lagi ke kamar tidur. Nyaman nggak buat si suaminya? Nggak nyaman. Aturannya begitu berat. Harusnya dia bisa bebas, mungkin dia mau pergi sama kawan-kawannya sudah tidak bisa lagi karena sudah ada aturannya. Bahkan si istri ngomong begini, pokoknya kalau nonton TV tidak boleh nonton sepak bola. Tidak boleh nonton bola. Karena aku tahu hobimu itu nonton bola. Jadi kamu kalau mau nonton, nonton berita saja, saudara. Nyaman nggak kira-kira si suami itu? Nggak nyaman. Terikat dia. Suami nggak mau kalah. Oke, kamu ada aturannya, sekarang aku juga ada aturan untukmu. Dia juga panggil istrinya Yayang. Yang mulai hari ini, kamu tidak boleh shopping, tidak boleh ke mall. Jadi kamu harus di rumah temenin aku. Rasain dalam hatinya gitu ya, kayak film sinetron. Rasain dia. Kan begitu. Jadi si istri juga stres, di rumah terus, gak bisa kemana-mana. Kan kalau wanita itu biasanya suka ke mall ya, ibu-ibu ya. Walaupun gak belanja, tapi lihat diskon aja 70% tuh sudah senang banget. Lihat sale-sale, sale-sale, lihat sale, itu udah seneng banget itu ibu. Walaupun tidak belanja, tapi si suaminya bilang gak bisa. Kamu ada aturannya, aku juga ada aturannya. Akhirnya saling untuk mengikat. Kira-kira nyaman gak si istri? Gak nyaman. Karena suka shopping, dia suka ke mall, sekarang udah gak boleh. Jadi sesuatu yang membelenggu itu gak nyaman. Banyak juga manusia-manusia itu yang terbelenggu oleh kekhawatiran.
oleh ketakutan menghadapi hidup ini. Memang Alkitab mencatat hidup ini semakin lama bukan semakin baik, semakin berat. Ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Tuhan bersama dengan aku plus Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan-kemenangan. Katakan amin. Jadi ada orang-orang yang ketakutan, dipikirin tuh jauh-jauh, padahal belum tentu terjadi. Dia udah pikirin terlalu jauh. Itu pakai ego, saudara. Banyak manusia-manusia yang terbelenggu pikirannya, menjadi bodoh. Maka itu Alkitab mencatat bahwa sebenarnya Allah itu memberikan kita bukan roh ketakutan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Bisa ditayangkan nggak di sini? 2 Timotius 1 ayat 7. Saya baca untuk saudara ya. Bisa ditayangkan di sini? 2 Timotius 1 ayat 7. Iya, terlalu lama saya baca di sini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alkitab mencatat bahwa Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Oleh sebab itu jelas firman Tuhan Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kita dengan kekuatan yang dahsyat. Oleh sebab itu kita tidak boleh terbelenggu. Tidak boleh terikat. Amin saudaraku. Kok nggak ada yang amin ya? Amin. Kalau nggak amin saya pulang nih. Belenggu membuat kita tidak bebas, tidak bisa maksimal, membuat kita tidak bahagia seperti pasangan suami istri tadi baru menikah, baru honeymoon tapi nggak bahagia karena sudah banyak aturan-aturan saling mengikat, tidak bisa lepas. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ternyata belenggu juga bisa memimpin kita kepada maut kalau kita terbelenggu oleh dosa. Alkitab mencatat saudara dikasih oleh Tuhan ketika Daud jatuh di dalam dosa perzinahan. Ketika Daud itu kan hebat ya saudara ya. Daud itu dipakai Tuhan hebat menjadi raja orang Israel. Kenapa saya bisa mengatakan hebat? Karena Daud tidak pernah terkalahkan di dalam berperang. Selalu menang. Karena Allah yang selalu menolong dan memimpin Raja Daud untuk berperang. Itu hebat. Akan tetapi dia pernah juga lalai. Ketika dia pulang berperang, saudara. Ketika dia naik di atas istananya, dia lagi jalan-jalan begini, saudaraku. Dia lihat ada seorang wanita sedang mandi. Dan wanita itu bernama Batseba. Harusnya Daud orang yang diurapi oleh Tuhan, dia memalingkan wajahnya. Dia menjauh. Tetapi Daud tetap menatapnya. Menikmati apa yang dia lihat. Dan itulah dosa mengintip. Akhirnya pikirannya menjadi jahat. Dia menyuruh pengawal untuk membawa Batseba ke istananya. Dan Alkitab mencatat bahwa Daud berhubungan dengan Batseba. Batseba itu istri orang lain, saudaraku. Suaminya adalah orang Uria, pengawalnya si Daud. Dimakan juga, saudara, oleh Raja Daud. Ini Raja Daud kadangkala ya, saudara. Kalau dia jauh dari Tuhan, saudaraku, dia pemakan segalanya, saudaraku. Ya, istri orang juga dia nggak pandang, dia makan juga, saudaraku. Dan akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dan mulailah dosa itu mengikat.
Banyak juga orang-orang yang tergantung dengan obat-obat terlarang. Rasa-rasanya kalau aku nggak pakai obat ini, rasanya ada yang kurang. Mulai terikat, mulai terbelenggu. Ada juga orang yang terikat oleh pornografi. Jadi mata ini harusnya melihat yang kudus, melihat yang baik. Dia pergunakan mata ini untuk melihat, untuk memuaskan kedagingannya. Terikat. Rasa-rasanya kalau nggak nonton film 1 hari, rasanya ada yang kurang. Nah itu sudah terbelenggu. Dan itu sudah terikat. Ada juga orang yang terikat oleh kecanduan sampai main game, saudaraku. Ada yang seperti itu. Itu kalau waktu diberikan 24 jam dia bisa main, saudara, bisa hampir 20 jam, saudaraku. 4 jam tidur kurang, ya, main game terus, itu terikat. Jadi saudaraku, ada orang-orang yang terikat, terbelenggu oleh dosa. Dan mereka itu harus dimerdekakan dari dosa itu. Ada seorang bapak, dia membeli mesin robot tes kebohongan. Lalu dia senang sekali karena penjual itu mengatakan kalau ada orang yang berbohong, maka robot itu, mesin itu bisa memberikan kode teng tong. Dia berarti berbohong. Lalu dia senang sekali, dia pengen tes anaknya. Apakah anaknya suka bohong atau tidak. Begitu. Dia bawa mesin itu dan dia panggil anaknya. Nak, sini. Papa mau ngomong sama kamu. Papa pengen nanya, hari ini kamu di rumah ngapain ya? Karena ditanya oleh papanya, anaknya berkata, "Pa, hari ini saya ngepel, hari ini saya nyuci baju lupa." Lalu mesin itu berkata, "Teng tong." Artinya apa? Bohong. Saya bilang, "Nak, aku tahu bahwa kamu berbohong. Jujur sama papa. Kamu ngapain di rumah?" "Oh, Pa, tadi waktu pas senggang aku belajar sama teman-teman. Ada teman-temanku datang ke rumah dan aku belajar sama temanku." Dan si robot itu berkata lagi, "Teng tong." Artinya dia bohong. Terus si papanya mulai kesel. "Papa pengen nanya ya, jawab yang jujur. Aku tahu itu kamu ngebohong. Sebenarnya kamu ngapain sih?" "Oh aku, Pak, sebenarnya aku nonton film kartun, Pak." Terus si robotnya berbunyi lagi, teng tong. Artinya bohong. Papanya marah banget. "Aku tahu kamu gak jujur di hadapan papa. Kamu sebenarnya nonton apa?" Terus si anak dengan gemetar, dia nggak berani berbohong lagi. "Aku sebenarnya nonton film porno, Pak." Waduh, si papanya langsung marah. "Nah, kamu kan masih kecil udah nonton film porno. Nih, lihat nih papa nggak pernah nonton film porno." Dan mesin itu berbunyi teng tong. Bapaknya juga suka nonton film porno. Saking malunya saudara, dia berkata, "Papa itu jujur, nggak pernah seumur hidup papa nonton film porno." Lalu si mesin itu menjawab, teng tong, teng tong, teng tong, teng tong. Sampai mesinnya error, sampai mesinnya rusak, saudara. Jadi bapak sama anak sama juga tuh terikat. Oleh sebab itu, kita harus melepaskan keterikatan itu. Katakan, yes. Yang bisa memerdekakan saudara dan saya hanyalah Yesus Kristus. Lewat kematiannya,
memikul dosa saudara dan saya. Dan lewat kebangkitannya, Yesus Kristus telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita lepas dari belenggu yang mengikat kita? Yang pertama, kita harus percaya dengan segenap hati dan jiwa kepada Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskan segala keterikatan saudara. Dalam kekhawatiran, ketakutan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik di mata Tuhan. Hanya Yesus Kristus yang bisa melepaskannya itu. Seperti yang dikatakan Galatia 5 ayat 1 itu. Yesus sudah memerdekakan saudara dari kuk perhambaan. Sehingga orang-orang yang terikat itu ketika dibebaskan dia akan menjadi maksimal. Dia akan menjadi orang-orang yang bahagia dalam kehidupannya. Yang kedua, kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Saya percaya bahwa kita itu sebagai orang Kristen harus suka berdoa. Katakan amin dulu. Ya, kekuatan kita hanya doa. Karena kehidupan ini kan bukannya kehidupan yang sederhana. Penuh dengan tantangan. Orang-orang yang punya kehidupan doa dalam kehidupannya, dia menjadi orang-orang yang tangguh menghadapi hidup ini. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus membangun hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Karena tanpa kita berdoa, kita hubungan dengan Tuhan itu sepertinya terputus dan kita jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu kita terus harus menjalin hubungan yang baik. Dan hubungan yang baik itu, yang karib itu, yang dekat itu hanyalah doa. Karena Tuhan adalah sejauh doa. Banyak berdoa, kita akan banyak berkat. Amin. Sedikit berdoa, kita akan sedikit berkat. Enggak pernah berdoa, tidak ada Setuju enggak saudara? Tuhan itu sumber berkat. Bumi, langit, dan seluruh isinya Tuhan yang punya. Kalau Tuhan ingin memberkati kehidupanmu, dia seperti membalikkan telapak tangan saja. Begitu mudahnya. Masalahnya, apakah engkau dekat dengan Bapa di surga yang memiliki segalanya itu? Apakah kehidupanmu di waktu-waktu yang Tuhan berikan, apakah ada menyisihkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Tahukah saudara ketika kita bersekutu sama Tuhan, Tuhan tahu setiap pergumulanmu, Tuhan tahu setiap permasalahanmu, Tuhan tahu apa yang kau inginkan, dan Tuhan tahu apa yang membuat engkau terikat itu Tuhan tahu segalanya. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka keterikatan-keterikatan yang tidak benar itu terputus dan terlepas. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, katakan amin. Dia mau melihat anak-anaknya hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kemudian juga untuk melepaskan kita dari belenggu yang mengikat, kita juga harus memuji dan memuliakan Tuhan. Jadilah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudaraku. Kalau saudara berkata, Pak saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa nyembah. Tuhan nggak lihat alunan suaramu yang terbaik, enggak. Tapi Tuhan melihat hatimu yang paling terdalam. Walaupun nyanyinya fales, tapi kalau hatimu benar, itu kedengarannya menjadi indah di telinganya Tuhan. Amin saudaraku. Jadi nyanyi, dimanapun kita menyanyi.
Alkitab mencatat Paulus dan Silas ketika dia di penjara, dia hanya menyanyi. Dan rantai yang membelenggu itu terlepas dan dia keluar dari penjara itu. Karena mereka memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat GBI Dabelsi, ayo suka menyanyi, ayo suka menyembah kepada Tuhan. Amin, saudara. Mau nggak menyanyi untuk Tuhan? Yuk, pemain keyboard siap gak? Kita nyanyi ya. Lagunya simpel aja, menyenangkan hatimu. Ya, menyenangkanmu. Ayo kita nyanyi ya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu. Apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, apapun yang kau, kalau ini orang banyak pasti jauh dari Tuhan, maka positif. Karena orang-orang yang berpikiran negatif, kehidupannya itu akan terikat, akan takut, akan penuh dengan kekhawatiran dalam kehidupannya. Kalau selalu berpikiran negatif, aduh bisa nggak ya, ini bagaimana ya, terikat. Kalau kita berpikir positif, kita katakan, aku pasti bisa. Seperti ini, konsep berpikir saudara seperti ini ya. Ubah cara berpikirmu. Jangan katakan, saya tidak bisa. Tapi katakan, saya pasti bisa. Amin, saudara. Jangan berkata, aku nggak bisa Tuhan, aku ini menyanyi nggak bisa. Ini ngedredek loh Tuhan. Aku menyanyi Tuhan. Jangan katakan nggak bisa. Amin, saudara. Tapi katakan pasti bisa. Karena Tuhan yang mengurapi aku. Jangan pernah katakan itu sulit. Aku gak mampu, itu sulit. Tapi kita harus katakan itu adalah sebuah tantangan. Amin, saudaraku. Yuk kita ngomong kata-kata bersama-sama ya. Jangan katakan saya tidak bisa. Yuk 3, 2 ya. Jangan katakan saya tidak bisa, tapi katakan yes. Jangan katakan itu sulit, tapi katakan itu tantangan. Jangan katakan saya takut gagal, tapi katakan saya tidak boleh gagal. Ya. Jangan katakan saya pasti gagal nih. Itu kan pikiran negatif tuh, belum dicoba, saya nggak bisa, saya pasti gagal. Jangan begitu, ubah cara berpikirmu. Tapi kita harus katakan, saya tidak boleh gagal. Karena aku tahu, bukan aku sendiri, tapi aku plus Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Katakan amin. Karena Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Immanuel yang selalu berserta dengan kita. Jangan pernah katakan saya tidak pandai dalam hal itu, tapi katakan saya menjadi lebih baik lagi. Benar gak saudara? Saya tutup ya khotbah saya ya saudara, nggak lama, tinggal 11 menit lagi kan. Dulu waktu saya saudara belum menjadi pendeta saudara, itu kalau saya ngomong di depan orang saudara, jangankan ngomong di depan puluhan, ratusan begitu. Jadi ngomong di depan 5 orang aja saudara, saya gemetar saudara. Saya takut saudara, bisa ngomong. Tapi saya selalu berkatakan dengan iman, Tuhan aku mau.
Aku mau dan aku pasti bisa karena Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi aku. Selalu saya berkatakan itu. Dan saya mau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Dan puji Tuhan, saudara, dikasih oleh Tuhan. Doa itu Tuhan jawab. Jadi sekarang jangankan puluhan, mau ratusan, mau ribuan, saudara. Saya pernah khotbah di ribuan orang, biasa-biasa saja. Bukan dengan kesombongan ya, maksudnya itu saya tahu bahwa karya Tuhan itu begitu luar biasa gitu. Bisa memakai seseorang asal orang itu mau atau tidak. Oleh sebab itu kita harus berbicara kepada Bapa seperti kita anak berbicara kepada Bapa. Amin, saudara. Katakan, Bapa, aku gak bisa. Tapi aku akan bisa kalau Bapa memampukan aku. Wow. Hari ini, apa yang menjadi keterikatan saudara? Nanti kita akan berdoa agar Tuhan lepaskan belenggu-belenggu itu. Sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara diberkati. Saudara diberkati. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, firman-Mu telah hamba sampaikan, tetapi Roh Kudus-Mu menjabarkan lebih luas dan lebih dalam lagi. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang ada. Tuhan tahu apa keterikatan mereka, apa yang menjadi belenggu mereka pada hari ini. Aku berkata di dalam nama Yesus, bebaskan setiap keterikatan itu, segala belenggu-belenggu itu, sehingga mereka akan merdeka di dalam Tuhan. Mereka tidak mengenakan kuk perhambahan, mereka sudah merdeka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka akan selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mereka akan hidup benar dan mereka akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati gereja-Mu di tempat ini, GBI WC di tempat ini. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi. Kami berdoa biarkan seluruh jemaat Tuhan yang terlibat di tempat ini akan semakin lama semakin Tuhan menyayangi mereka, semakin lama mereka mengasihi Tuhan untuk selalu setia beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.